Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerpen yang berjudul Mengapa Aku Saja karangan M. Qasim dengan menggunakan teori struktural. Teori struktural adalah teori yang mengkaji sebuah karya sastra berdasarkan teks yang terdapat di dalam sebuah karya. Di sini saya akan mengkaji 3 hubungan antar unsur intrinsik, yaitu hubungan antara latar, alur, dan tokoh, karena menurut saya ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, latar dalam cerpen ini adalah di sebuah rumah. Saat itu, alur yang terjadi adalah saat 3 orang tokoh yang dikisahkan sebagai pencuri atau maling masuk ke sebuah rumah seorang bulu tua atau perempuan tua. 2 orang di antaranya adalah kakak beradik. Dari latar tersebut, maka terciptalah alur, yakni saat ketiga pencuri itu sedang mengumpulkan barang-barang hasil curiannya. Ternyata tanpa diduga tiba-tiba seorang perempuan tua atau orang yang punya rumah itu terbangun dari tidurnya. Dan kemudian ketiga pencuri itu berlari untuk menyembunyikan dirinya masing-masing. Kemudian seorang pencuri yang paling tua itu naik ke atas pagu atau langit-langit rumah perempuan tua itu, sedangkan adiknya bersembunyi di balik karung padi, dan pencuri yang satunya lagi bersembunyi di balik pintu. Dalam hal ini menjelaskan tentang tokoh, latar, dan alur, yakni terdapat dalam kutipan, ketiganya lari menyembunyikan dirinya masing-masing. Yang peka-peka badai itu naik ke atas pagu dan adiknya bersembunyi di balik karung padi dan yang seorang lagi di balik pintu. Nah, dalam kutipan ini dapat kita lihat bahwa ia menjelaskan tentang tokoh, yaitu tokohnya ketiga orang itu, sedangkan latarnya tetap berada di rumah tua, tetapi posisi mereka bertiga ini berpindah-pindah, yakni ada yang bersembunyi di pagu atau langit-langit rumah, dan sedangkan adiknya bersembunyi di balik karung padi dan yang satunya lagi bersembunyi di balik pintu. Sedangkan alurnya yakni menceritakan tentang 3 pencuri itu yang berpindah tempat untuk bersembunyi. Dalam kutipan tersebut dapat kita artikan juga bahwa latarnya itu tetap berada di rumah perempuan tua itu. Hanya saja tempat atau posisi dari ketiga pencuri itu yang berpindah. Yang selanjutnya yaitu ketika perempuan tua itu terbangun dari tidurnya, lalu ia melihat barang-barang yang berserak di rumahnya. Barulah ia sadar bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan tangisnya ia berkata, dapat kita lihat dalam kutipan, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jua yang mengetahui hal hamba dan yang melindungi hamba dari pencuri itu." Dari kutipan tersebut, maka terciptalah alur, yakni saat perempuan itu berdoa dan meminta kepada Allah untuk melindunginya dari sang pencuri. Dari atas, sang pencuri yang bersembunyi di pagu atau langit-langit rumah itu melihat dan mendengar sang perempuan tua yang menunjuk ke atas sambil merapalkan doa-doanya. Setelah mendengar doa dari sang perempuan tua itu, maka sang pencuri yang bersembunyi di atas langit-langit rumah itu pun menjawab, "Mengapa aku saja yang mak tunjukkan? Yang bersembunyi di balik pintu itu mengapa tidak?" Lalu pencuri yang bersembunyi di balik pintu itu pun juga menjawab, "Engkau tidak adil," memprotes pencuri yang bersembunyi di balik pintu. "Mengapa aku saja engkau tunjukkan? Adikmu yang di balik karung itu mengapa tidak?" ucapnya. Mendengar namanya disebut dan tempat persembunyiannya diadukan, maka pencuri ketiga itu tidak terima. Lalu ia menjawab, dan dapat kita lihat dalam kutipan, "Engkau pun tidak adil. Apa perlunya engkau menunjukkan aku?" katanya. Nah, dapat kita lihat bahwa penambahan tokoh, yakni seorang perempuan tua itu, dapat membentuk sebuah alur baru. Jika tokoh perempuan tua itu tidak terbangun dari tidurnya, maka ketiga pencuri itu tidak harus bersembunyi, dan mereka pun bisa langsung membawa barang curiannya dari rumah perempuan tua itu. Dan apabila sang perempuan tua itu tidak terbangun dari tidurnya, maka tidak terciptalah dialog-dialog lucu yang diungkapkan oleh ketiga pencuri itu.
Kesimpulan dari keseluruhan cerpen ini adalah latar dan alur tercipta karena adanya tokoh, yaitu 3 pencuri. Sedangkan alur tercipta karena adanya tokoh tambahan, yakni perempuan tua. Seperti saat ketika perempuan tua itu terbangun dari tidurnya, dan ia mendengar ada pencuri yang masuk ke rumahnya, dan akhirnya terjadilah dialog saat perempuan tua itu berdoa, lalu kemudian dijawab oleh pencuri pertama, kedua, dan ketiga itu. Nah, itulah pembahasan mengenai mengapresiasi sebuah cerpen yang berjudul Mengapa Aku Saja, karya M. Kasim dengan menggunakan teori struktural. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.